Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk ke bab kedua, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Langsung saja ya. Nah, ini ada pada konsep yang akan kita pelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ini selama satu bab ini. Yang dipelajari yaitu yang pertama itu tentang sistem 5 kingdom, terdiri atas Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, nanti kita belajar tentang ini. Kemudian yang kedua tentang susunan takson, ya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi di sini yang tertinggi itu mulai dari dunia atau kingdom, kemudian yang kedua divisi atau filum, yang ketiga kelas, yang keempat bangsa atau ordo, yang kelima suku atau famili, yang keenam marga atau genus, yang ketujuh adalah jenis atau spesies. Nah, kemudian dari sini, dari marga dan jenisnya nanti muncullah metode penamaan ilmiah yang disebut dengan binomial nomenklatur, yaitu penamaan ilmiah dengan menggunakan dua suku kata. Nanti kita pelajari ya. Ya, langsung aja. Nah, pernahkah kamu pergi ke supermarket atau ke toko buku? Nah, bagaimana barang-barang tersebut disimpan? Jadi, kalau kita perhatikan ya, kalau kita jajan gitu misalkan ke supermarket ya, kalau misalkan kita mau nyari pasta gigi ya, kita gampang aja ya, kita tinggal cari aja ke rak tentang kesehatan, misalkan tentang sabun ya, ada di rak-rak tersebut ya, tentang sabun, tentang sampo ya, dekat-dekat situlah. Nah, jangan kamu mau nyari pasta gigi, kamu nyarinya di tempat mie gitu, di rak mie, nggak akan ketemu gitu. Atau sebaliknya, kamu misalkan mau nyari mie ya, kamu jangan cari di tempat tentang sabun gitu. Kamu jangan nyari di tempat-tempat di rak tentang minuman gitu, nggak akan ketemu gitu. Jadi kalau kamu mau nyari mie ya, carilah di rak tentang makanan mie gitu ya. Atau kamu mau nyari ciki ya, ciki apa gitu, kamu jangan nyari di rak mie juga, atau kamu jangan cari di rak minuman, kamu carilah di rak-rak yang mengenai makanan-makanan ringan gitu. Jadi udah dikelompokkan ya. Jadi di supermarket itu makanan-makanannya sudah dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis atau kriteria tertentu gitu ya. Kenapa dikelompokkan? Untuk memudahkan kita mencarinya gitu ya. Kemudian sama juga di toko buku ya, kalau misalkan kamu mau nyari tentang hobi gitu, kamu mau nyari tentang fashion, atau kamu mau nyari tentang otomotif, dia ada di hobi juga gitu. Kalau misalkan kamu mau nyari tentang buku pelajaran, nah carilah di rak tentang buku pelajaran gitu. Buku pelajaran kelas berapa? Kelas 7 misalkan. Kamu mau nyari buku pelajaran kelas 7. Kamu jangan nyari di tempat kelas 9 ya, jadi nggak akan ketemu gitu. Kamu carilah di rak buku pelajaran kelas 7 ini gitu ya. Jadi fungsinya untuk memudahkan kita gitu. Atau yang lainnya, misalkan kamu mau nyari buku tentang bisnis ya, jangan cari buku bisnis di rak tentang komik gitu, nggak akan ketemu ya. Kalau mau nyari komik baru kamu ke rak komik. Jadi semuanya itu udah diatur sedemikian rupa agar memudahkan kita ya, udah dikelompokkan agar memudahkan kita dalam mencarinya gitu. Nah, sama dengan benda-benda di supermarket atau di toko buku, di makhluk hidup juga dikelompokkan ya berdasarkan kriteria tertentu. Nah, sebelum kita melangkah ke jauh, kita kelompokkan dulu nih, mana yang makhluk hidup, mana yang makhluk tak hidup gitu. Nah, untuk mengelompokkan makhluk hidup dan tak hidup itu ada ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup ada 7 ya. Yang pertama adalah apakah benda tersebut itu bergerak. Nah, sini ada batu dan pohon. Batu bergerak nggak? Enggak.
batu bergerak kalau misalkan dilempar atau misalkan ditendang gitu ya. Tapi kalau pohon itu dia bisa bergerak. Contohnya di akar-akarnya kan dia bergerak-gerak terus ya akarnya. Ya, akar misalkan pohon mangga gitu kan di bawah tanah kan dia sebenarnya bergerak gitu. Kemudian memerlukan nutrisi atau makanan. Nah, kalau batu memerlukan nutrisi nggak? Butuh makan nggak? Iya bener enggak. Tapi kalau pohon butuh makan. Ya, kalau manusia kan butuh makannya dengan misalkan mau makan kambing, ya daging kambing, ya kita tinggal menyembelih kambing kemudian dimasak. Nah atau mau masak sayuran gitu ya. Nah tinggal memasak sayuran aja gitu. Tapi kalau tumbuhan gimana cara masaknya? Enggak ya. Jadi dia nggak usah masak, dia bisa membuat makanannya sendiri dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis. Ya, fotosintesis itu adalah cara pembuatan makanan pada tumbuhan dengan menggunakan bantuan matahari ya. Nanti kita belajar. Kemudian kalau batu bernapas nggak atau respirasi nggak? Nggak ya. Tapi kalau pohon berrespirasi. Kamu kan sering dengar tuh di sekarang tuh di kasus-kasus COVID-19 itu kan mereka kekurangan oksigen ya, saturasi oksigennya itu melemah ya. Tapi kalau kita yang sehat-sehat ini ya normal gitu oksigennya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan oksigen yang gratis ya, nggak usah bayar, nggak usah pakai ventilator dan lain sebagainya selama tidak terkena COVID-19 ini gitu. Kemudian yang keempat, batu tumbuh dan berkembang. Nah, ini batu kalau dari zaman dulu itu segitu ya nggak akan nambah gede gitu ya. Segitu-gitu aja. Tapi kalau pohon ya dia bisa nambah gede dan tumbuh dan berkembang. Artinya bisa nambah gede dan bisa juga nambah rantingnya nambah gitu ya. Atau misalkan dia nambah buahnya atau nambah bunganya mungkin yang tanaman kecil gitu ya. Jadi nanti buahnya mungkin nanti bisa dipetik ya. Jadi si pohon itu tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kelima, bereproduksi atau berkembang biak atau memiliki anak ya. Batu itu nggak akan punya anak ya, sampai kapan pun nggak akan punya anak. Tapi kalau pohon bisa ya. Contohnya yang kamu bisa nanam pisang di sini, ini pohon pisang di sini ya. Nah nanti di sini pohon pisang tuh ada tunasnya. Nanti tunas inilah yang akan menjadi anaknya dia. Jadi nanti ada dua. Jadi kalau kamu perhatiin tuh di pohon pisang itu di samping-sampingnya ada pohon-pohon kecil yang itu adalah anaknya dari pohon pisang yang utamanya gitu ya. Kemudian adaptasi. Nah, kalau batu itu tidak beradaptasi, kalau pohon itu beradaptasi, contohnya ada yang beradaptasi yang mengikuti matahari dan lain sebagainya ya gitu. Kemudian yang nomor 7 itu iritabilitas, peka terhadap rangsangan. Pohon batu nggak peka ya, mau kita pegang atau gimana pun dia nggak akan bereaksi ya. Tapi kalau pohon, contohnya di Putri Malu ya, Putri Malu tahu, dia kalau kita pegang dia akan menguncup ya, dia akan bergerak gitu. Nah itu artinya peka terhadap rangsangan. Rangsangannya berupa sentuhan dari kita gitu. Contohnya manusia juga sama, peka terhadap rangsangan ya. Contohnya kalau kita misalkan dicubit ya kita akan menghindar gitu ya karena sakit kan gitu. Kemudian yang ke-8, ekresi, mengeluarkan zat buangan. Batu itu enggak. Kalau pohon itu atau tanaman atau tumbuhan itu mengeluarkan zat buangan. Nah maka dari itulah tanaman atau tumbuhan atau pohon ini dimasuk ke dalam makhluk hidup. Nah, kalau batu itu bukan makhluk hidup ya, gitu. Bukan MH, bukan makhluk hidup. Paham ya sampai sini? Jadi ada makhluk hidup dan tak hidup itu dikelompokkannya berdasarkan ciri-ciri yang 7 ini. Jadi nggak asal ya, gitu. Jadi mulai sekarang kalian memperlakukan tanaman sebagai makhluk hidup. Nah, sekarang dari makhluk hidup tersebut dikelompokkan lagi. Jadi kan kita udah belajar makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau bukan makhluk hidup. Nah, dari makhluk hidup yang tadi dikelompokkan lagi. Nah,
artinya diklasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan agar memudahkan pencarian ya, kayak tadi kita mau nyari apa, di rak yang mana gitu. Klasifikasi adalah cabang ilmu biologi yang berfungsi untuk mempermudah objek penelitian, membagi-bagi makhluk hidup dalam kelompok-kelompok tertentu. Jadi dibagi-bagi ya. Ilmu tentang klasifikasi disebut dengan taksonomi ya, ingat ya. Ilmu tentang klasifikasi disebut dengan taksonomi. Sedangkan kelompok makhluk hidupnya disebut dengan takson. Oke, berdasarkan piramida terbalik ya, urutan takson itu yaitu kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, spesies, dan ras. Semakin ke atas ya, maka jumlah anggota takson semakin banyak, sedangkan makin ke bawah, maka kesamaan ciri-cirinya makin banyak. Jadi ini urutannya. Yang pertama itu ada kingdom, kedua phylum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, nanti ada bedanya di sini ya. Ada phylum dan divisi. Nah, bedanya apa nanti kita belajar. Nah, perbedaan taksonomi hewan dan tumbuhan itu yang ini ya. Pertama sama-sama kingdom ya. Kedua yaitu kalau di hewan itu disebutnya phylum, kalau di tumbuhan disebutnya divisi. Ya, ini kelas, ordo, family, genus, spesies. Jadi bedanya adalah di bagian kedua, yaitu di sini phylum, di sini di tumbuhan ya, itu disebutnya divisi, bukan phylum ya, gitu. Nah, contoh klasifikasi pada hewan. Yang pertama, kingdomnya. Nah, kingdomnya apa? Kingdomnya adalah animalia. Nah, ada animalia itu tentang hewan. Ya, ada nanti kalau misalkan tentang tumbuhan, nah, nanti namanya bukan animalia tapi plantae. Plantae ya, itu untuk tumbuhan. Ini untuk hewan itu disebutnya animalia. Phylumnya chordata. Terus kelasnya mamalia ya, dia termasuk menyusui nih. Oh, siapa aja yang menyusui? Ada yang karnivora, ordonya karnivora, ada yang herbivora juga. Kalau karnivora itu pemakan apa? Pemakan daging gitu ya. Terus familinya, keluarganya itu adalah Feridae. Ini ada Canidae ya. Ini ada Ursidae. Ya, kalau Feridae itu ada Felis, genusnya ya. Ada Panthera. Kalau Felis itu contohnya di ini kayak mirip-mirip kucing ya. Ada Catus, ada Vardalis. Nah, kalau Panthera itu nih baru nih contohnya macan ya. Nah, jadi ini mirip gitu. Ini mirip sama kucing di sini nanti ya. Ada juga Felis tigris juga ada nanti. Canidae, canis. Nah, ini familiaris, ini lupus ya, itu serigala. Kalau ini anjing ya. Nah, anjing serigala kan mirip-mirip tuh. Si hewan ini kita klasifikasikan berdasarkan ciri-cirinya gitu ya. Ya. Ternyata kalau kita lihat si macan ini ya, itu masih satu family dengan kucing gitu ya. Nah, kalau si anjing ya dengan apa nih? Dengan serigala itu masih satu genus, yaitu genusnya adalah Canis. Ya. Gitu contohnya gitu ya. Jadi ini difungsikan untuk mengklasifikasikan hewan. Oh, hewan ini sebenarnya mirip sama siapa sih atau dekatnya sama siapa sih gitu ya. Nah, contoh klasifikasi pada hewan lagi. Kingdomnya di sini adalah animalia, phylumnya chordata ya, kelasnya itu mamalia, dia menyusui, ordonya atau ordernya carnivora, ini bahasa Inggris ya. Itu pemakan daging. Familinya adalah Feridae, kucing-kucingan, Feridae. Genusnya adalah Panthera. Nah, bedanya di sini ya. Nih, macan tutul ya. Spesiesnya adalah Panthera pardus. Nah, maka dia nama spesiesnya adalah ini, Panthera pardus ya, diambil dari nama genus dan spesiesnya itu pardus, jadi Panthera pardus.
Nah, contoh lagi di sini ada apa nih? Ada kucing, ada simpanse, ada juga serigala. Ada kalau kucing itu nama ilmiahnya adalah Felis domesticus ya. Felis domesticus. Ada juga di sini simpanse namanya adalah Paniscus. Kalau serigala namanya adalah Canis lupus ya. Jadi nama-nama ini nama-nama ini adalah nama-nama yang dikasih oleh ilmuwan terhadap suatu makhluk hidup biar nggak pusing. Jadi misalkan kita manggil ini kucing ya. Kalau di Jepang kan katse gitu. Ada lagi bahasa Inggris manggilnya cat. Ya. Kalau Jepang itu neko. Jepang manggilnya neko. Ada lagi bahasa Jerman mungkin ya, namanya manggilnya katze gitu kalau nggak salah. Kalau kucing bahasa Inggrisnya kan cat. Nah, karena beda-beda ya udahlah. Oh, kucingnya ini yang bentuknya kayak gini, jangan kucing semua, tapi kita namain aja Felis domesticus. Nah, yang kayak gini disebutnya simpanse. Udah ini namanya adalah Paniscus gitu. Ya semuanya dari seluruh negara tahu kalau misalnya kita manggil Paniscus tahu gitu ya. Serigala kalau kita bilangnya Canis lupus ya semua orang juga semua ilmuwan tahu oh yang dimaksud kamu itu adalah ini gitu tanpa kamu harus mentranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Cina gitu nggak harus gitu. Nah di sini kita lihat kingdomnya itu yang pertama sama-sama animalia ya artinya dia itu hewan ya kalau nggak animalia ya pelantai gitu. Nanti ada lagi kingdom Monera, Protista dan lain sebagainya nanti kita belajarnya. Kemudian filumnya dia chordata ya memiliki tulang belakang ya dia memiliki tulang belakang ada yang tidak punya. Oke, chordata merupakan sekumpulan hewan yang memiliki tulang belakang ya. Filum chordata merupakan kelompok hewan yang mencakup vertebrata namun tidak semua chordata adalah vertebrata jadi nggak semuanya punya tulang belakang ya chordata itu tapi kebanyakan dia memiliki tulang belakang. Kalau kelasnya itu mamalia itu mereka berarti memiliki kelenjar untuk menyusui ya. Oke, mamalia ini sama juga mamalia. Jadi mamalia ini adalah binatang yang menyusui atau kelas hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya, adanya rambut dan tubuh endotherm atau berdarah panas. Kemudian familianya kalau di sini, nah ini udah mulai beda nih. Kalau kucing dia termasuk keluarganya si Felidae, familinya Felidae. Ini Hominidae ya. Terus ini Canidae. Kemudian genusnya itu Felis. Nah, spesiesnya adalah Felis domesticus. Kalau genus Pan. Ya, genusnya ini Pan. Spesiesnya adalah Paniscus. Kalau ini serigala, genusnya adalah Canis, yaitu spesiesnya adalah Canis lupus. Ini kalian perhatiin di sini genus itu dipakai buat nama depannya. Ini Canis juga. Ini Pan juga ya. Ini Felis juga. Jadi genus itu dipakai buat nama depan, sedangkan di sini adalah spesiesnya dia. Jadi ada Paniscus, ada Pan apa gitu ya. Jadi pannya itu ada banyak, ada Paniscus, ada Pan apa. Ada Felis, ada Felis domesticus, misalkan ada Felis tigris gitu ya. Jadi ada banyak, tapi yang beda adalah nama belakangnya ini gitu. Oke, untuk yang pertama mungkin itu dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.